mendiskusikan terkait dengan hubungan dakwah dan budaya. Apakah kita bisa menjadikan orang-orang tetap berdakwah dengan menggunakan budaya? Kira-kira bagaimana? Anak muda sekalian dan juga para sahabat Cordova dimanapun berada. Nah, ini tentu kita berpikir, budaya. Budaya itu apa? Kan begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kamus, ya, bahwa yang disebut dengan budaya itu adalah akal, merupakan hasil dari budi pekerti, yang merupakan cipta, karsa, dan rasa. Yang arti bahwa semua hal yang diciptakan melalui hati yang baik, berupa berbagai macam kegiatan, dari mulai musik, bahasa, termasuk tata krama, kemudian lingkungan, pakaian, dan semuanya itu adalah termasuk dalam ranah-ranah budaya. Nah, tentu ini menarik ketika kita mengkaitkan antara budaya dan dakwah itu sendiri. Nah, tentu sebagai orang dai, yang dai ini kan dituntut menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan strategi-strategi, baik dengan cara strategi yang zaman dulu, yang masih tradisional, dengan zaman yang sekarang. Ya, kita tingkatkan strateginya menjadi strategi-strategi yang modern. Kalau kita lihat buku strategi terkait dengan Blue Ocean, tentu ini menarik. Kita berdakwah termasuk melakukan marketing jangan hanya di Red Ocean, tapi menggunakan Blue Ocean. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal yang seperti itu, tentu kita harus melihat seorang dai itu harus memahami ma'rifatul madaniyah, memahami kondisi dakwahnya seperti apa. Yang tentu kemudian kita bergerak, jangan sampai melemah. Seorang dai itu harus bergerak, taharok, fa inna fil harakatil barokah. Dengan terus bergerak, mencari ide-ide yang terbaik sehingga akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita diskusikan model dakwah seperti apa yang terbaik. Nah, tentu kita juga harus menggunakan strategi yang terbaik tadi. Jangan sampai satu sisi kita meninggalkan budaya, menjadi orang-orang yang berdakwah tanpa membawa nilai-nilai budaya sama sekali. Nah, tentu menjadi budaya dakwah yang sangat kaku. Padahal perintah dakwah ini adalah dengan bil ma'ruf, dengan kata-kata yang baik, qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang terbaik itu tadi. Nah, ketika kita ingin melakukan terbaik, pasti dengan teknik-teknik yang terbaik, ya. Nah, karena dakwah ini kan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemuliaan ini kemudian jangan dikotori dengan sesuatu yang mencerminkan sesuatu yang kaku. Wah, Islam tuh serem, Islam tuh kaku, menolak ini, menolak itu, dan seterusnya. Nah, padahal Islam itu begitu indah. Rahmatan lil alamin, bisa menggandeng seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat Badui sampai masyarakat yang istilahnya orang-orang yang elit pada masa itu. Dan demikian juga dengan sekarang. Tentu seluruh lapisan tadi, cuma pendekatannya yang perlu kita kaji secara berbeda. Bagaimana kita memanfaatkan budaya. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu yang ada di Indonesia dengan cara berdakwah yang berbeda-beda, misalnya kita lihat Sunan Gresik tadi, dakwahnya melalui perdagangan, melalui pertanian. Sunan Bonang dengan tembang, ya, dengan wayang. Sunan Kalijogo sama Sunan Derajat juga demikian, dengan tembang dan seterusnya. Semuanya menggunakan unsur-unsur budaya yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, sekarang ini bagaimana kita memanfaatkan budaya? Begitu banyak budaya-budaya sekarang. Di masing-masing daerah memiliki kekuatan-kekuatan budaya. Nah, kita coba misalnya di Betawi, Jakarta ini. Jakarta, Betawi ini salah satu budayanya misalnya silat. Ada juga budaya pakaian dan seterusnya yang merupakan ciri khas. Cara berbicaranya pun juga berbeda. Ya, berbeda sehingga ini juga cocok ketika orang-orang ingin berdakwah di daerah Betawi, Jakarta, menyesuaikan dengan penampilan-penampilan gaya Betawi dan seterusnya. Sehingga masyarakat mudah menerimanya. Lain lagi ketika dia datang ke Makassar misalnya. Nah, orang Makassar mempunyai ciri khas, ya, cara berkata yang berbeda, makanannya juga berbeda. Ini kan juga budaya makanan, misalnya terkenal sebagai coto Makassar misalnya seperti itu. Nah, ini semuanya dijadikan wahana-wahana dakwah, termasuk sekarang ini era budaya kopi. Nah, ini kopi ini anak-anak muda yang dulunya jauh dari perkopian, sekarang ini kopi ini mengalami, kalau kita bicara tren bisnisnya, sedang growth. Ya, sedang growth ini juga kita gunakan dalam ranah dakwah. Nah, teman-teman sahabat Cordova sekalian, maka kita harus jeli sebagai seorang dai dimanapun kita berada, manfaatkan semua budaya-budaya yang terbaik tadi untuk masuk. Gaya anak muda mempunyai segmen yang tersendiri, gaya anak kecil dengan dongeng dan seterusnya, itu kan budaya dongeng.
Kemudian gaya wanita ibu-ibu berbeda lagi ketika kita berbicara dengan ibu-ibu, cara masuknya dan seterusnya. Gaya intelek, ya, orang-orang yang selalu fokus kepada keilmihan juga caranya berbeda. Cara melakukan pendekatan budaya adalah budaya intelek, sehingga menguatkan fikir. Karena kita sebagai manusia dikenal sebagai ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, yang dia kuat dari sisi fikriyahnya dan dia kuat dari sisi ruhiyahnya. Jadi harus seimbang ketika kita ini berdakwah dimanapun juga, maka selalu komunikasikan dengan strategi-strategi dengan menguatkan fikriyah kita sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berbudaya. Jadi kita berbudaya itu bisa di mana saja sesuai dengan bidangnya, dikuatkan tentu dengan ruhiyah spiritual tadi, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama tentu kita adalah ketika ingin menjadi sukses, pertama selalu fokus kepada Allah, yaitu ikhris alama yang fauka, fokus. Jadi fokus itu tidak main-main. Yang kedua, wasta'in billah, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'ziz, jangan sampai kita putus asa. Kita berdakwah, jangan kita lihat nih para sunan, wali dan seterusnya, bahkan Rasulullah ketika berdakwah banyak mengalami godaan luar biasa dan kemudian tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, rahmatan yang Islam memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Ayo anak muda dan semuanya sahabat Cordova dimanapun kita berada, kita manfaatkan semua sarana-sarana kebaikan, budaya-budaya positif tadi untuk terus bersama-sama mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.